Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali di hari ini. Kita akan lanjutkan bahasan kita. Hari ini kita akan membahas tentang salat tatawu. Ya, hadirin, kata tatawu ini dari tatawu'an yang berarti sukarela. Jadi sholat tatawu, sholat sukarela ini yang kemudian kita akan maknai sebagai sholat sunnah. Ya, para fuqaha dalam menetapkan topik-topik terkait dengan pembahasan sholat sunnah itu hampir semuanya menggunakan tema sholat tatawu. Jadi hampir tidak ada kitab fikih yang mereka memberikan topik sholat sunnah, tapi mereka menggunakan istilah sholat tatawu. Ya. Nah, hadirin, di sini kita mendapati ada sukarela dalam melaksanakannya. Harapannya ketika kita melaksanakan sholat sunnah, kita benar-benar rela untuk melaksanakan itu dalam rangka mendapatkan syurganya Allah. Allahumma amin. Pada hadis yang pertama ini nanti kita mendapati bagaimanakah sholat tatawu atau sholat sunnah ini bermula dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah kamu. Jadi Rabi'ah diperintahkan Rasul untuk meminta. Ya, ketika dia meminta apa saja insyaallah akan dikabulkan oleh Allah ya. Dan kalau Rasul yang memerintahkan menunjukkan bahwasanya tidak ada keraguan dalam apa yang nanti diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Ya, nah apa kemudian ketika Rasul mengatakan sal, mintalah kamu, ya mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Fakultu, kemudian aku mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Fakol, maka Rasul mengatakan aghaira dzalik, apakah ada selain itu? Fakultu, aku mengatakan huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Ya, nah hadirin, permintaannya tampak sederhana ya, tapi sebetulnya tidak sederhana. Ya, karena yang bersangkutan ingin menemani Rasul di surga ya. Berarti surga yang akan didapatkannya adalah surga seperti surganya Rasulullah. Ya, kenapa kok tidak minta surga begitu saja, tapi ingin menemani Rasul di surga, menunjukkan bahwasanya orang ini sangat cerdas gitu ya. Jadi tidak hanya meminta jannah, surganya Allah, tapi ingin menemani Rasul di surga, menunjukkan surganya tidak berbeda dengan surganya Rasulullah. Nah, karena itu yang diminta, sehingga kata Rasulullah, qol fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, kalau begitu bantulah aku untuk dirimu, artinya yang bersangkutan diperintahkan Rasul untuk membantu Rasul dalam mengabulkan cita-citanya atau harapannya itu bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Ya. Nah, jadi ini berarti termasuk ikhtiar hadirin ya, bahwasanya seorang tidak hanya bisa berdoa saja, tapi ada ikhtiar yang dilakukannya sehingga antara doa dan ikhtiarnya sinkron gitu ya. Nah, seringkali kita mendapati doa-doa yang di sana tertolak, boleh jadi dikarenakan tidak sinkron antara doa dan ikhtiar itu dengan usaha. Misalkan kalau kita kembali pada ayat 187 di Al-Baqarah yang menegaskan terkait dengan falyastajibu li wal yu'minu bi gitu ya. Jadi ada syarat di situ, mereka dianjurkan untuk mohon pada Allah akan dikabulkan doa-doanya, wal yu'minu bi, dan mereka juga diperintahkan untuk beriman padanya. Nah, beriman ini tidak sekedar ucapan dengan lisan, tapi diyakini dengan hati dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Nah, itu yang kemudian akan menjadikan doa itu mustajab. Jadi wajar ketika Rasul menyuruhnya bahwasanya tidak hanya harapan saja, tapi yang bersangkutan diperintahkan banyak bersujud. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadirin, banyak bersujud ini bukan berarti banyak sujud tilawah atau banyak sujud syukur, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan banyak bersujud di sini adalah dilaksanakan sholat sunnah.
Ya, kalau sholat fardu sudah otomatis ini menjadi kewajiban kaum muslimin. Nah, agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, maka mereka dianjurkan banyak melaksanakan sujud, maksudnya banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Nah, sholat-sholat sunnah yang dibahas dalam bab ini tentu nanti diawali dengan qobliyah dan ba'diyah yang insya Allah kita sudah biasa melaksanakannya. Tetapi ini untuk mengingatkan kita semuanya agar nanti kita juga punya pilihan-pilihan di situ dan agar kita juga bisa mewaspadai seandainya ada seorang yang melaksanakan sholat-sholat sunnah atau qobliyah atau ba'diyah yang tidak seperti dilakukan oleh orang lain dalam pemahamannya, kita akan sama-sama memahami itu ya. Nah, ini hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan terkait dengan salat qobliyah ya dan juga ba'diyah. Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku selalu menjaga, aku selalu memelihara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, jadi 10 rakaat qobliyah dan ba'diyah ini yang kemudian dirinci rakaataini qabla dhuhri. Ya, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum salat zuhur, wa rakaataini ba'daha dan 2 rakaat sesudahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla subhi dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, hadirin, meskipun dalam hadis ini kita mendapati yang dijelaskan di rumahnya terkait dengan maghrib dan isya atau ba'diyah maghrib dan isya, tapi Rasulullah hampir sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah itu beliau laksanakan di rumah. Jadi pernah Rasul melaksanakan di masjid dan di situ menjadi standar hukum bahwasanya seorang boleh melaksanakan sholat sunnah di masjid, gitu ya. Tapi yang terbaik memang sholat sunnah dilaksanakan di rumah-rumah. Jadi di masjid, di musola adalah untuk sholat fardunya, sunnah-sunnahnya bisa mereka laksanakan di rumah-rumah. Nah, ini bagi yang mereka bisa dan tetap mendapatkan takbiratul ihramnya imam ya. Nah, kalau bagi yang mungkin agak jauh rumahnya sehingga kalau dia sholat sunnahnya di rumah tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dipersilahkan melaksanakannya di masjid-masjid, di musola-musola ya. Nah, kenapa kemudian di antara sahabat mereka bisa melaksanakan misalkan qobliyahnya di rumah gitu ya. Tapi mereka tidak tertinggal untuk takbiratul ihram. Ya, tidak sedikit di antara mereka yang rumahnya itu tidak hanya dekat dengan Masjid Nabawi ya, tapi teras mereka, teras rumah mereka adalah teras masjid gitu ya. Ya, ya, jadi seperti rumah Rasulullah yang sekarang ini. Ya, jadi teras mereka teras masjid, jadi wajar sekali ketika mereka masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan sempurna mulai dari takbiratul ihram meskipun qobliyah itu dilaksanakan di rumah-rumah mereka. Nah, disitulah kemudian kita mendapati ada ayat yang menjelaskan illa abiri sabilin hatta tasilu ya. Ya, menunjukkan bahwasanya rumah para sahabat itu ya dengan masjid ya bukan hanya berdekatan ya, tapi terasnya masjid adalah terasnya rumah mereka. Wajar ketika mereka junub itu tidak boleh berdiam diri di masjid, tapi hanya boleh illa abiri sabilin hatta tasilu, hanya boleh melintas saja sampai mereka mandi. Ya, nah kenapa ada penjelasan itu menunjukkan bahwasanya sangat mungkin mereka kalau mencari mandi mereka melintasi masjid. Ya, karena memang di rumah-rumah mereka dahulu tidak ada kamar mandi seperti sekarang ya. Mereka keluar dulu dan wajar sekali kalau melintas ya. Jadi kalau melintas dipersilahkan, tapi kalau berdiam tidak sampai mereka mandi. Nah, itu terkait dengan dekatnya rumah mereka atau menyambungnya rumah mereka dengan Masjid Nabawi. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, hadis Ibnu Umar ini yang menegaskan terkait dengan 10 rakaat yang tadi sudah sama-sama kita simak terkait dengan qobliyah dan ba'diyah duhur, berarti terhitung 4 ya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, berarti semuanya ada 10. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ya. Berikutnya pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan bilangan yang berbeda ya. Kalau Ibnu Umar ini menegaskan terkait dengan 10 rakaat, tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan terkait dengan 12 rakaat. Nah, nanti kita bisa memilihnya. Yang 10 rakaat berarti seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Umar. Yang 12 kita akan lihat pada yang 12 ini pada hadis Aisyah radhiyallahu anha.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla dhuhri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, 4 rakaat ini, nah, ini kalau dibandingkan dengan hadis Ibnu Umar, tadi Ibnu Umar tadi qobliyahnya 2 ya. Nah, kalau Aisyah radhiyallahu anha ini menegaskan 4, Rasul tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Maksudnya itu adalah qobliyah zuhur ya. Ya, bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat salam atau 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, hadirin, kalau misalkan kita mendapati ada kawan kita atau siapa di antara orang yang kita dapati yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita, ternyata yang bersangkutan qobliyahnya 4 rakaat gitu ya. Ya, dan dia ternyata melaksanakan langsung 4 tidak pakai tahiyat awal. Karena memang seperti itu kalau seorang melaksanakan sholat sunnah. Maka insya Allah kita sama-sama paham ya. Jadi sehingga kemudian tidak ada yang bertanya, Ustaz tadi kok kayaknya sudah sholat zuhur, kok sholat lagi sekarang gitu ya. Nah, jadi tidak seperti itu karena memang bisa melaksanakan qobliyah dengan 4 rakaat. Jadi yang penting untuk membedakan dengan yang wajib tidak boleh ada tahiyat awal ya. Jadi langsung 4 atau dilaksanakan 2 salam, 2 salam. Ya. Warok ataini qabla hudat rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini kita mendapati tadi terkait dengan yang 12, kemudian 10 perbandingannya ada di qobliyah zuhur ya. Ya, antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan ini umat dipersilakan memilih. Artinya begini hadirin rahimakumullah. Ini dalam rangka untuk melakukan kathratus sujud, banyak melaksanakan sujud, maka silahkan kita memilih di antara qobliyah dan ba'diyah yang disyariatkan itu ya. Ya, apakah kita mau menjaga yang 10 atau kita menjaga yang 12 ya. Nah, kalau misalkan di antara kita ada yang terbiasa menjaga yang 10, sesekali 12 gitu ya. Nah, sesekali ketika ada kesempatan bisa melaksanakan yang 12 tadi, berarti hadirnya di masjid lebih awal gitu ya. Jadi sehingga bisa melaksanakan 4 ya. Ya, itu kalau waktunya cukup ya. Kenapa? Karena tidak sedikit masjid dan musola di saat zuhur itu durasinya pendek dari adzan ke iqomah ya. Ya, kadang-kadang hanya bisa dilaksanakan 2 rakaat saja. Nah, kalau begitu kita tidak bisa maksa hadirin ya. Jadi kalau ternyata memang durasinya pendek, kita hanya cukup melaksanakan 2, maka jangan sampai saya melaksanakan di rumah saja mumpung dekat. Sudah qomat dia masih sholat saja melanjutkan biar dapat 4 ya. Nah, yang seperti itu tidak disarankan ya. Kenapa? Karena dia tertinggal takbiratul ihram gitu ya. Jadi sampai kalau kita melaksanakan sholat qobliyah misalkan di sini gitu ya. Dan ternyata muadzin melaksanakan iqomah, yang sholat sunnah pun dianjurkan untuk membatalkannya gitu ya. Jadi begitu pula para sahabat. Ketika Rasul sudah keluar, maksudnya sudah keluar dari rumah beliau untuk masuk Masjid Nabawi, otomatis muadzin kemudian melaksanakan iqomah ya. Dan yang sholat mereka membatalkan sholatnya gitu ya. Ya, nah yang seperti itu nanti harapannya juga kaum muslimin mereka tidak ada yang tersinggung gitu ya ketika ternyata ada yang sholat tapi iqomah dikumandangkan ya. Jadi mungkin tadi terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan kalau kita kembali pada siapa yang berhak untuk iqomah, ya kalau kehadiran Nabi menjadikan iqomah dikumandangkan, ya ini berarti yang paling berhak adalah imam gitu ya. Dan imam itu boleh iqomah gitu ya. Jadi imam boleh iqomah. Ya, jadi tidak hanya muadzin saja, imam juga boleh melakukan iqomah ya. Ya, nah disitulah kemudian kita dapati ada hak imam, ada hak muadzin untuk melaksanakan iqomah. Jadi jamaah yang melaksanakan sholat dan dikomatin istilahnya, maka mereka tidak perlu khawatir, mereka batalkan saja. Ya, jadi semoga Allah telah mencatat apa yang mereka lakukan meskipun belum sempurna. Karena memang seperti itulah ketaatan yang bisa kita lakukan ya. Karena judulnya saja sholatut tatawwu gitu ya. Sholat sukarela ya. Jadi tidak langsung disebut dengan sholatus sunnah tapi sholat sukarela. Jadi artinya ya kita rela saja dan melaksanakannya. Kalau perintahnya di saat ada iqomah dan kita belum selesai, kita dianjurkan untuk memutuskan, ya kita akan putuskan. Jadi sehingga seorang tidak perlu khawatir dan mungkin tadi tidak perlu marah gitu ya. Ya, jadi marah pada muadzinnya, merasa tidak dihormati gitu ya. Ya, jadi para sahabat itu menjadi hal yang biasa ketika mereka sholat,
sunnah, dan ternyata iqamah berkumandang itu menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk membatalkan sholat mereka. Ya, nah berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rakaatil fajr. Nah, di antara 10 atau 12 rakaat tadi kata Aisyah radhiyallahu anha, maka ada yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW di antara sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah tadi, dan itu adalah 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh. Sampai Rasul ketika dalam safar, jadi kalau kita bicara safar, orang sholat duhurnya yang 4 jadi 2, gitu ya. Asar yang biasa 4 jadi 2, gitu ya. Otomatis qobliyah ba'diyahnya lepas, gitu ya. Tapi kalau untuk qobliyah subuh Nabi tidak pernah meninggalkannya, gitu ya. Nah, itu yang kemudian dikecualikan di sini bahwasanya ketika seorang sudah terbiasa menjaga qobliyah dan ba'diyahnya, maka di saat safar mereka tetap akan mengutamakan qobliyah subuhnya, gitu ya. Jadi meskipun di duhur, di maghrib, di isya'nya tidak ada masalah lepas karena memang mereka melaksanakan qasar dalam sholatnya, tapi kalau subuh tetap diprioritaskan untuk dilaksanakan qobliyah subuh itu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya, sehingga menjadi prioritas Rasulullah dalam menjaga salat qobliyah fajar atau qobliyah subuh itu. Nah, hadirin, jadi istilah qobliyah subuh dan qobliyah fajar itu sinonimnya, sama ya. Jadi datang waktu fajar dengan datang waktu subuh sama saja. Ya, hanya saja nanti kalau kita rinci, yang namanya fajar itu ada fajar kidib, ada fajar sidik, gitu ya. Jadi kalau fajar kidib berarti sekitar 25 atau 30 menit sebelum fajar sidik tiba, ya, atau biasanya disebut dengan istilah adzan awal bagi wilayah tertentu yang melaksanakan adzan awal, ya. Kalau di masa Rasulullah, adzan awal itu dilaksanakan oleh Bilal, gitu ya. Nah, itu fajar kedipnya. Jadi kalau mereka mendengar suara Bilal, maka mereka tahu kalau itu adalah membangunkan mereka dalam rangka untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, qiyamul lail. Tapi kalau Abdullah bin Maktum sudah adzan, berarti itu fajar siddiq, ya, artinya subuh tiba. Jadi sehingga ketika mendengar suara Abdullah bin Umi Maktum, maka itu menunjukkan itu benar-benar fajar atau benar-benar subuh, ya, sehingga mereka tidak ragu dalam melaksanakannya. Nah, jadi fajar dan subuh sinonim, jadi insya Allah tidak ada masalah terkait dengan bahasanya. Berikutnya dari Ummi Habibah Ummul Mukminin qalat, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shollat nataya asyrata rakaah, barang siapa yang sholat 12 rakaat. Nah, ini menguatkan hadis Aisyah tadi, hadirin, ya. Fi yaumin walailah, dalam sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ya. Nah, ini kalau kita mengkaitkan dengan harapan Robiah di awal pembahasan tadi, ini sinkron sekali, ya. Ya, jadi ketika seorang ingin mendapatkan surga seperti surganya Rasulullah, maka akan memperbanyak bersujud, dan pada pelaksanaan sholat qobliyah dan ba'diyah yang dilaksanakan 12 rakaat ini, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka mereka akan dibangunkan rumah di surga. Rawah Muslim, hadis dari Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan tatawu'an, yang dimaksud itu sholat tatawu atau sholat sunnah, ya. Ya, yang tadi kita sudah bahas pada hadis-hadis sebelumnya. Nah, Imam Tirmidzi kemudian menegaskan nahwuhu seperti itu dalam penjelasannya, 12 rakaat, ya. Arba'an qabla dhuhri, nah dirinci 4 rakaat sebelum duhur, maksudnya qobliyah duhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat fajar atau sebelum salat subuh. Ya, ini maksudnya qobliyah subuh, hadirin, ya. Nah, walil khamsah, dari imam yang 5 menjelaskan, man hafadhu ala arba' qabla dhuhri wa arba' ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar. Nah, tadi menjelaskan terkait dengan 12, ya. Nah, selanjutnya ini dalam riwayat selanjutnya ini menjelaskan terkait dengan 14. Nah, bagaimanakah jika 14 dilaksanakan, mana yang ditambahkan? Kalau 14 yang dilaksanakan, maka
arba'a qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya ya. Ya, jadi terfokus di zuhur yang banyak di situ ya. Ya 4 rakaat sebelum dan sesudahnya. Jikalau seorang ingin melaksanakan yang 14. Nah, bagi yang melaksanakan 14 ini ditambahkan jazanya balasan di sini, haramallahu taala 'alan nar. Dia diharamkan Allah masuk neraka gitu ya. Jadi kalau yang melaksanakan 12 tadi dibangun rumah di surga, yang melaksanakan 14 maka diharamkan atas neraka gitu ya. Dan ini menjadi motivasi yang luar biasa tentunya ya. Ya. Nah, berikutnya hadirin itu kita sudah sampai di yang 14. Jadi sudah ada 3 macam, ada 10, ada 12 dan ada 14. Nah, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Ya, Allah akan merahmati, menyayangi seseorang ketika dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, nah ini masuk qobliyah asar. Jadi qobliyah asar kita tidak mendapati penjelasan terkait dengan 2 rakaat ya. Tapi ada penjelasan terkait dengan 4 rakaat. Dan ini jazanya, balasannya adalah mereka akan diberikan rahmat oleh Allah, mereka akan disayangi oleh Allah. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan dinyatakan hasan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah hadis ini. Ya, jadi hadis terkait 4 rakaat qobliyah asar ini termasuk yang kuat ya, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Ya, nah jadi sehingga ketika ada orang yang mereka ingin memperbanyak sujud dengan sholat-sholat sunnah qobliyah ba'diyah tadi, maka selain pilihan 10, 12, 14, maka ada pilihan 18 gitu ya. Yang 4-nya ada di qobliyah asar. Ya. Ya, nah berikutnya kita masuk pada hadis Abdullah bin Mughaffal al-Mazani. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Shallu qoblal maghribi, shallu qoblal maghribi." Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, diulang 2 kali. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian Nabi mengatakan pada yang ketiga, liman sya', bagi yang ingin saja, bagi yang menghendaki saja. Karahiyatan ayatikhadana sunnah, karena Nabi khawatir nanti dianggap sunnah oleh orang-orang ya. Jadi sehingga ini berbeda dengan qobliyah ba'diyah yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau orang melaksanakan qobliyah maghrib atau qobliyah isya, ini memang tidak dianjurkan ya. Tapi kalau ada orang yang melakukan di masa, dipersilahkan. Ya. Jadi ada perintah tadi, tapi ada tambahannya liman sya', bagi yang ingin gitu ya. Jadi bukan dilarang tidak ya. Jadi yang mau silahkan, yang tidak juga dipersilahkan. Yang jelas ini statusnya berbeda dengan qobliyah ba'diyah yang sudah kita bahas tadi, baik yang 10, 12, 14 maupun 18. Ya. Ya. Rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghribi rakaatain. Nah, ini dalam riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwasanya Nabi juga pernah melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib ya. Wali Muslim, Imam Muslim menambahkan dari Anas bin Malik qol, kunna nusolli rakaataini ba'da ghurubi syamsi, kami pernah melaksanakan salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Maksudnya ini adalah qobliyah maghrib ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona, dan Nabi melihat kami, falam ya'murna walam yanhana. Nabi tidak memerintahkan pada kami untuk melaksanakan qobliyah maghrib, Nabi juga tidak melarang ketika kami melakukannya. Jadi kalau untuk qobliyah maghrib dan isya bebas saja ya. Nah, kalau Rasulullah memang punya kebiasaan hadirin, kalau jamaah masih sedikit, Rasul menunda untuk keluar rumah, atau Rasul menunda untuk masuk Masjid Nabawi ya. Tapi kalau sudah banyak, Rasul masuk masjid. Nah, meskipun habis adzan langsung dilaksanakan iqomah gitu ya. Jadi kalau untuk maghrib dan isya fleksibel sekali. Jadi kalau biasanya jamaahnya ada 3 shaf gitu ya. Kalau baru setengah berarti ditunda gitu ya. Tapi kalau memang biasanya segitu ya bisa langsung setelah adzan, setelah doa bisa dikumandangkan iqomah, langsung melaksanakan maghrib atau isyanya. Nah, itu terkait dengan maghrib dan isya. Ya, berikutnya pada hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya.
Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla sholati subhi hatta inni aqra abi ummil kitab. Ya, ini menjelaskan terkait dengan pendeknya salat qabliyah untuk subuh bagi Rasulullah. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini karena dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah Nabi yang lainnya ya, termasuk qiyamul lail. Ya, jadi Nabi kalau melaksanakan sholat sunnah atau qiyamul lail panjang-panjang, jadi kalau Nabi dalam melaksanakan qobliyah subuh yang dianggap pendek itu memang bacanya pendek ya. Ya, dijelaskan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam qobliyah subuh yang insya Allah sudah sama-sama kita biasakan dalam pelaksanaannya ya. Ya. Itu terkait dengan bilangan 10, 12, 14, 18 ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili mathna mathna. Nah, ini sudah masuk di salat malam ya. Jadi artinya seorang yang mereka ingin banyak bersujud selain mereka melaksanakan qobliyah dan ba'diyah yang mereka bisa memilih salah satu di antara jumlah tadi, maka mereka bisa menambahkan pada qiyamul lail. Nah, pada qiyamul lail dijelaskan bahwasanya salat lail itu mathna mathna, dilaksanakan 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum, jikalau di antara kalian khawatir as-subha, waktu subuh tiba, shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, maka dia boleh dengan 1 rakaat saja untuk melaksanakan witir diri salat yang sedang dia lakukan. Ya, jadi kalau seorang ada yang niat qiyamul lail 2 rakaat ya, setelah dia belum sampai 1 rakaat, misalkan dia ruku pada rakaat pertama ya, ternyata dia mendengar adzan. Nah, dia bisa lanjutkan tapi cukup 1 rakaat saja, niat witir ya. Jadi artinya dia merubah niatnya yang tadi niatnya qiyamul lail kemudian berubah menjadi witir hanya 1 rakaat saja. Nah, kenapa kemudian untuk witir ini diprioritaskan? Nanti kita dapati bahwasanya memang seperti itulah Rasul menganjurkan bahwasanya kalau seorang khawatir akan datangnya waktu subuh, maka mereka akan memprioritaskan witirnya ya. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Jadi sebaik-baik sholat sunnah setelah fardu atau setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadirin, di sini kita mendapati sholat yang terbaik setelah sholat fardu adalah qiyamul lail ya. Meskipun tadi qobliyah dan ba'diyah kita mendapati ada bilangan-bilangan yang diberikan jaza di sana, ada balasan-balasan yang begitu luar biasa, tapi ternyata oleh Rasulullah yang terbaik di antara salah-salah sunnah yang lainnya setelah salat fardu adalah salat atau qiyamul lail. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadirin, pada hadis Abi Ayyub Al-Ansari juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW qol al-witru hakun ala kulli muslim. Nah, ini menegaskan witir itu wajib bagi setiap muslim. Nah, nanti akan kita sama-sama bandingkan hadirin terkait dengan hadis ini ya. Ya, karena hadis dari Abi Ayyub ini menjelaskan witir itu wajib. Ya, nah, yang sepakat dengan hadis ini adalah termasuk Imam Hanafi, termasuk sepakat dengan hadis ini. Alasannya, kesepakatannya itu karena Rasul tidak pernah meninggalkan witir ya. Bahkan Rasul kalau dalam safar sekalipun, Rasul tidak pernah meninggalkan witir. Jadi Rasul tetap memprioritaskan witir meskipun dalam perjalanan. Nah, itu yang menjadikan kita mendapati ada riwayat seperti ini, al-witru hakun ala kulli muslim ya. Witir itu wajib bagi setiap muslim. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, barang siapa yang ingin melakukan 5 rakaat maka dipersilahkan. Wa man ahabba yutira bi thalathin falyaf'al, yang ingin melakukan 3 rakaat juga dipersilahkan. Wa man ahabba an yutira bi wahidah, yang ingin melakukan 1 rakaat saja juga falyaf'al, dipersilahkan melakukannya. Rawal arba'ah, hadis riwayat imam yang 4 ila Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi dinyatakan hadis ini sahih oleh Imam Ibnu Hibban ya. Tapi dinyatakan Imam Nasai hadis ini adalah hadis mauquf. Artinya hanya sampai pada sahabat saja, tidak sampai pada Rasulullah. Dan hadis ini juga bisa disebut dengan athar gitu ya. Nah, kita akan bandingkan dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjelaskan qol laisal witru bihatmin kaihatil maktubah.
witir itu tidak seperti sholat fardu yang wajib ya. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi witir adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Imam Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya, jadi ini hadis Ali bin Abi Thalib ini yang menegaskan bahwasanya sholat witir itu sunnah, tidak wajib seperti sholat wajib yang lain ya. Ya, dan di sini kita dapati bahwasanya di antara tiga madhab yang lainnya, termasuk Syafi'iyah, kemudian Malikiyah dan juga Hambali, kemudian lebih cenderung pada yang sunnah ini ya. Jadi yang lebih cenderung pada yang wajib itu kembali pada Imam Hanafi yang lebih memilih terkait dengan hadis Abi Ayyub Al-Ansari ini. Ya, terkait dengan qiyamul lail yang tadi disebut afdol, lebih baik dibandingkan sholat-sholat sunnah yang lainnya gitu ya. Maka di sini kita mendapati penekanannya ada di witir gitu ya. Penekanannya tetap pada witirnya. Ya. Ya, bahkan pada hadis Kharijah bin Khudzafah menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amaddakum bisolatin ya khairul lakum min khumurin na'am." Ya, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan pada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat yang nilainya atau pahalanya lebih baik dibandingkan seekor unta merah. Jadi artinya seorang ketika sudah melakukannya, maka dia lebih baik melakukan itu dibandingkan dia mendapatkan seekor unta merah ya. Dan kita dapati bahwasanya unta merah ini bukan unta biasa ya. Ya, jadi kalau seorang misalkan sholat witir meskipun hanya satu rakaat ya, tapi ternyata dia mendapatkan nilai lebih baik daripada itu. Nah, tentunya kalau seandainya itu tampak gitu ya, tampak betul-betul dia mendapatkan seekor unta merah, mungkin banyak orang yang berburu ya. Jangan kita bicara seekor unta merah. Ya, mungkin dibagi daging kakinya sapi mungkin ya, atau mungkin kakinya sapi kebanyakan ya. Ya, mungkin dikasih setengah kilo saja, mungkin banyak orang yang ngantri gitu ya. Nah, tapi di sini kita dapati bahwasanya untuk hal yang tak tampak di sana, yang tentu akan sama-sama kita imani bahwasanya seorang ketika melaksanakan witir maka mereka lebih baik dibandingkan mendapatkan seekor unta merah, nilai pahalanya ya. Dan witir bisa kita laksanakan sejak kita setelah melaksanakan sholat ba'diyah isya sampai fajar tiba ya. Artinya kita bisa melaksanakan di awal waktu juga. Ya. Jadi yang tidak mampu 11 yang paling banyak ya, maka mereka bisa melaksanakan dengan satu rakaat. Jadi kalau mereka sudah melakukannya, maka insya Allah mereka mendapatkan nilai yang begitu luar biasa ya. Jadi wajar kalau kita dapati di awal bab ini tadi menjelaskan terkait dengan hadis Rabi'ah yang punya cita-cita mendapatkan surga seperti surganya Rasulullah ya, karena memang sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan bonusnya banyak sekali, termasuk witir yang dijelaskan pada hadis Kharijah ini ya. Nah, ketika kulna kami bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qol al witru ma baina sholatil isya ila fajr, itu adalah salat witir yang boleh dilaksanakan setelah salat isya sampai terbit fajar. Ya, berarti orang boleh melakukan sebelum tidur ya, atau setelah dia isya dia ingin melakukannya dipersilakan. Yang penting nanti dia tidak melakukan lagi ya, karena witir tidak bisa dicicil ya. Nah, witir tidak bisa dipisah dengan sholat yang lainnya. Ya, jadi kalau kita qiyamul lail misalkan ya, kita misalkan nyicil sebelum tidur ya, dan nanti setelah tidur kita tambah lagi, itu sangat mungkin. Tapi kalau witir tidak mungkin ya. Untuk bilangan yang ganjil tidak bisa kita pisah dengan sholat yang lainnya. Kita hanya boleh memisahnya dengan salam saja. Ya, jadi kalau kita 3 rakaat, mau 2 rakaat salam, baru 1 rakaat, nah itu dipersilahkan ya. Jadi hanya salam yang bisa memisahkan witir, bukan aktivitas sholat yang lainnya. Nah, rawahul khamsah, hadis riwayat Imam yang 5 ilan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Nah, berikutnya pada hadis Abdullah bin Buraidah. Ya, dari Abdullah bin Buraidah ini riwayatnya agak mengerikan terkait dengan witir ya. Kenapa? Karena yang dijelaskan pada hadis ini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Buraidah menyatakan bahwasanya Rasul pernah bersabda, "Al witru hakun faman lam yutir falaysa minna."
witir itu wajib, dan barang siapa yang tidak witir maka mereka bukan dari golongan kami. Ya, nah itu yang kemudian menjadi perbandingan dengan hadis Ali tadi ya. Nah, bagaimanakah kita ketika membandingkannya? Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bisanadin layyin, dengan sanad layyin. Layyin ini dekat dengan dhaif ya, tapi tidak sampai dhaif ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita kembali pada ilmu mustalah hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif ya. Nah, tapi kemudian muncul istilah layyin di situ. Ya, nah layyin ini memang mendekati dhaif ya. Tapi hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya. Nah, kenapa kemudian kita mendapati ada tarjih yang berbeda ya? Yang satu mengatakan layyin, yang satu mengatakan sahih. Ya, itu sangat mungkin ya dua orang yang melakukan penelitian ya, data yang didapatinya berbeda sehingga mendapati hasil yang berbeda, itu sangat mungkin. Ya. Nah, hadirin, ini karena ada yang menyatakan hadis ini layyin, sehingga kalau kita bandingkan hadis Ali, memang hadis Ali arjah ya, lebih kuat dibandingkan hadis ini. Sehingga kesimpulannya tentang witir itu adalah sunnah ya. Hanya saja kalau kita ingin mengantisipasi dengan kata laisa minna, falaisa minna, ini boleh ya untuk memotivasi kita. Ya, karena meskipun hadis itu dhaif, kalau dipakai untuk motivasi baik sekali. Jangan kita bicara hadis dhaif ya. Kata-kata mutiara dari orang yang belum jelas saja, kalau menjadi penyemangat buat kita, insya Allah baik gitu ya. Yang penting tadi tidak dijadikan sebagai standar hukum, hanya menyemangati saja dipersilahkan. Jadi kita semangat, kalau tidak melakukannya bukan golongan Rasul misalkan gitu ya. Ya, maka itu menjadi penyemangat buat kita semuanya dalam melaksanakan witir-witir itu. Ya. Ya, jadi di antara sholat-sholat sunnah tadi yang kemudian kita dapati bisa dilakukan dengan yang paling ringan, dengan nilai yang begitu besar, itu hanya ada di witir gitu ya. Karena orang bisa melaksanakan hanya dengan satu rakaat saja dengan nilai yang begitu besarnya. Ya, berikutnya pada hadis Abdullah bin Amr bin As menjelaskan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah atau wahai hamba Allah, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan itu. Kana yaqumu minal laili, dia pernah salat malam. Fataraka qiyamal laili, kemudian dia meninggalkannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini tentunya mengingatkan, termasuk mengingatkan kita semua dan saya bahwasanya seorang diusahakan bisa istiqomah ya dalam melaksanakan qiyamul lail meskipun tidak banyak rakaat yang mereka lakukan ya. Jadi yang penting continue gitu ya. Daripada dia melaksanakan banyak sekali rakaatnya, setelah itu dia tidak melakukan. Nah, itu yang Rasul tidak suka ya. Orang melaksanakan banyak sekali, setelah itu tidak sama sekali. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi yang standar saja kita melakukannya sehingga nanti kita tetap bisa istiqomah dalam melakukannya. Ya. Jadi qiyamul lail 36 rakaat gitu ya. Ini ternyata besoknya lagi sudah enggak sama sekali gitu ya. Ya, maka kalau misalkan dia bisa 4 dan bisa istiqomah, insya Allah akan jauh lebih baik ya dibandingkan dia ternyata dia hanya pekanan qiyamul lailnya misalkan. Nah, tiap pekan dia qiyamul lailnya 23 misalkan gitu ya, plus witirnya. Tapi setelah itu tidak sama sekali. Nah, itu yang tentunya tidak disarankan ya, karena Rasul mengingatkan agar kita bisa menjaga qiyamul lail meskipun tidak banyak. Nah, berikutnya pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autiru ya ahlal Qur'an", lakukan witir wahai ahli Qur'an. Nah, ini keluarga Al-Qur'an itu dianjurkan untuk bisa melaksanakan witir ya. Jadi artinya kalau ada orang yang melaksanakan witir, berarti mereka termasuk dalam kategori ahlul Qur'an kalau kita kembali pada bahasanya ya. Ya, jadi secara semantik kita bisa memahami bahwasanya panggilan autiru ya alal Quran ini berarti orang yang melaksanakan witir, insya Allah mereka termasuk Al-Quran. Dan kita ingat keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah gitu ya. Ya. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena Allah itu ganjil dan suka dengan bilangan yang ganjil. Makanya tadi pilihannya 1 dan maksimal adalah 11 ya. Nah, Arwal Khamsah, hadis Imam yang 5 dinyatakan sahih hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah.
Ya, berikutnya kemudian, nah hadirin ini yang paling banyak ternyata menjelaskan witir ya. Witir banyak sekali penjelasannya. Jadi meskipun tadi ada bahasa qiyamul lail, tapi ternyata witir diangkat terus gitu ya dalam bab ini, menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya witir tadi. Ya, jadi kalau setelah sholat fardu yang terbaik adalah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail yang terbaik adalah witirnya. Sampai Rasul mengingatkan kalau seandainya seorang khawatir tidak mendapati subuh, tidak mendapati qiyamnya karena subuh datang, maka dia bisa mengambil witir ya. Nah, ini dari hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW qol ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salat kalian di penghujung malam itu adalah salat witir, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini tadi menegaskan terkait dengan fadilahnya ya. Meskipun seorang boleh melakukan di al waktu tadi setelah isya sampai waktu subuh tiba, kesempatannya itu ya, tapi ketika mereka mampu melaksanakan di akhir malam maka insya Allah itu yang terbaik ya. Nah, begitu juga dengan Talq bin Ali bin radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailah, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Ya, jadi karena ini bilangan ganjil ya, nanti kalau dia dua kali jadi genap gitu ya. Jadi otomatis dia tetap sekali dalam melaksanakannya. Kalau sudah dilaksanakan di awal waktu maka di akhir waktu sudah tidak lagi. Tapi kalau dia ingin menambah qiyamul lailnya dipersilahkan. Rawahu Ahmad wa tsalatsa, hadis Imam Ahmad dan Imam tiga yang lainnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, berikutnya dari hadis Ubay bin Ka'ab ini terkait dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya dalam melaksanakan salat witir. Ya, karena Rasulullah SAW yutiru bisabihi isma rabbikal a'la, bahwasanya Rasul ketika witir membaca surah Al-A'la, kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun ya surah Al-Kafirun, wa qul huwallahu ahad dan surah Al-Ikhlas ya. Ya, rawa Ahmad wa Abu Daud dan Nasai, hadis dari Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, ditambahkan dalam penjelasan hadis ini wala yusallimu illa fi akhirihinna, dan Nabi tidak salam kecuali di akhirnya. Ya, jadi 3 rakaat langsung salam di penghujung ya. Meskipun seorang boleh kalau ingin memisahkan dengan salam ya. Tapi dalam riwayat Ubay bin Ka'ab ini langsung 3 rakaat gitu ya, tidak dipisah dengan salam. Ya, wali Abi Dawud, Imam Abi Dawud menambahkan dan juga Imam Tirmidzi memberikan penjelasan nahwu seperti itu juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wa fihi, nah kemudian di sini ada penambahan dalam riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kullu suratin fi raq'ah. Nah, setiap surat dibaca dalam satu rakaat. Al-A'la rakaat pertama, ya kemudian Al-Kafirun rakaat kedua. Nah, tapi di rakaat terakhirnya kata Aisyah dan Rasul jika pernah membaca Al-Ikhlas dan wal muawwidatain. Nah, 2 surah muawwidatain maksudnya Al-Falaq dan An-Nas ya. Ya, nah jadi kalau kita mau milih juga dipersilahkan ya. Jadi apakah kita seperti yang pertama atau yang kedua dalam melaksanakan bacaan sholat tadi pada rakaat yang ketiga ya, apakah Al-Ikhlas saja seperti hadis Ubay bin Ka'ab, atau kita memilih 3 surah seperti hadis Aisyah dan ini, kita dipersilakan untuk memilih itu. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa Nabi SAW qol autiru qabla an tusbihu, lakukan witir sebelum subuh tiba. Jadi penekanannya ada di witir dan witirnya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya witir itu, sampai tadi kita mendapati ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya witir adalah hakun ala kulli muslim ya, wajib bagi setiap muslim karena penekanannya yang sangat itu. Ya, waman adraka subha walam yutir fala witralah, bagi orang yang mendapati subuh dan belum witir maka tidak ada lagi witir baginya. Ya. Ya, berikutnya dari hadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaqum, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, min akhiril laili, di akhir waktu malam, fal yutir awalah, maka boleh dia witir di awal waktu. Ya, nah ini yang kemudian menegaskan terkait dengan hadis yang kita bahas sebelumnya tadi, yang menunjukkan waktunya mulai bisa dilaksanakan dari setelah Isya sampai subuh tiba, dan ini memberikan penegasan terkait dengan itu ya.
Jadi yang khawatir tidak bangun, ya mungkin karena kecapean yang luar biasa sehingga dia utamakan witir dulu gitu ya. Dan dia kemudian baru tidur ya. Wa man taman yakuma akhirahu, barang siapa yang yakin akan bisa bangun di akhir malam itu, fal yutir akhirul laili, maka lebih baik dia mengambil witir di akhir malam saja. Fa inna salata akhiril laili masyhudah, karena salat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih afdal dibandingkan yang awal. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan, idza tala'al fajru faqad dhahaba waqtu kulli sholatin, ya. Jikalau fajar telah tiba, maka sudah hilang waktu untuk melaksanakan sholat, baik sholatil laili wal witri, baik itu sholat malam maupun sholat witir. Fa'utiru qabla tulil fajri, maka sholatlah sebelum fajar tiba. Rawahu Tirmidzi, hadis dari Imam Tirmidzi. Nah, hadirin, jadi porsi witir sangat banyak sekali dan semoga ini juga menjadi perhatian kita semuanya ya. Jadi witir sangat diperhatikan pada bab terkait dengan sholat tatawu ini. Nah, di bagian terakhir ini kita mendapati penjelasan terkait dengan duha ya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma Allah. Ya, bahwasanya Rasulullah biasanya melaksanakan sholat duha 4 rakaat dan menambahkan sesuai dengan yang dikehendakinya. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, pada riwayat yang lainnya, annaha suilat, Aisyah juga pernah ditanya, hal kana Rasulullah yusallil duha, apakah Rasul selalu melaksanakan sholat duha? Qalat, maka kata Aisyah, la, tidak. Jadi Rasul tidak selalu ya. Rasul tidak mendawamkan sholat duha. Ila an yaji amin maghribi, kecuali kalau Rasul datang dari safarnya. Ya, jadi kalau Rasul datang maka biasanya melaksanakan duha ya. Nah, walahu anha, begitu juga dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ma raaitu Rasulullah yusolli qatun subhatal duha. Ya. Bahkan aku tidak mendapati Rasul melaksanakan sholat duha wa inilah usabbihuha. Nah, ini terkait dengan mendawamkan ya. Bahwasa Rasul tidak mendawamkan sholat duha, tapi Aisyah radhiyallahu anha mendawamkannya. Ya, jadi kalau Anda yang ingin mendawamkan, membiasakan, dipersilahkan. Tapi kalau Rasul memang tidak membiasakannya ya. Tapi kalau untuk yang qiyamul lail dan witir tadi jelas sekali. Ya. Nah, ini hadis yang terakhir yang menjelaskan terkait dengan jumlah rakaat sholat duha. Ya. Dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha itsnatai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, dan ini jumlah yang paling banyak ya, tidak boleh melebihi 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan qasron, istana di surga. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, tapi dinyatakan istaghraba, hadis ini gharib ya. Ya, nah itu insyaallah rahmakumullah terkait dengan sholat-sholat sunnah yang kita bahas di hari ini, yang di situ insyaallah akan bisa tadi menyingkronkan dengan doa seseorang ketika mereka mendapatkan surganya Allah, maka mereka akan bisa memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti yang kita bahas tadi, mulai dari qobliyah dan ba'diyah, disusul dengan qiyamul lail dan witirnya, dan berikutnya adalah duha ya. Ya, itu insyaallah yang bisa kita bahas di malam hari ini, dan jika ada interaktif yang mau interaktif dipersilahkan. Nah, ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Nah, kalau tidak ada kita akhiri sampai pada hadis Anas bin Malik ini yang menjelaskan terkait dengan salat duha dilaksanakan dengan 12 rakaat maksimal dan balasannya adalah qasrun fil jannah ya, istana di surga. Jadi insyaallah hadirin rahimakumullah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.